Yang mukallaf itu wajib beribadah. Kalau gair mukallaf tidak wajib, tapi masuk surga. Yang kedua yang termasuk gair mukallaf itu orang yang belum dewasa. Tanda dewasa itu ada 3. Pertama, usia sudah 15 tahun menurut tahun Komariah, tahun Islam. Kalau yang sekarang kita Juli Agustus itu tahun Samsiah namanya, tahun berdasarkan matahari ya. Kalau tahun Islam kan tahun Komariah berdasarkan peredaran bulan ya, bedanya 11 hari tiap tahun, makanya lebaran mundur terus. Lebaran 11 hari gitu tiap bulan. Lebih banyak tahun Samsiah 365 hari, berarti kalau Komariah mah 345 baru 11. Yang kedua apa? Orang yang belum dewasa. Tanda dewasa itu ada 3. Pertama, usianya 15 tahun berdasarkan tahun Komariah. Kedua, sudah mens. Minimal usianya 9 tahun. Men khusus perempuan. Ketiga, ihtilam. Apa? Ihtilam itu bermimpi jima, bermimpi bersetubuh. Itu mah bisa laki-laki bisa perempuan. Ya. Ini bisa laki-laki bisa perempuan. Kemudian head khusus perempuan. Ini juga sama minimal usia 9. Bapak mah ihtilam tuh kalau nggak salah usia 13. Udah SMP. Waktu di Gang Ampera. Ya. Nah, kalau ini juga sama, usia 15 tahun itu bisa laki-laki bisa perempuan. Misal laki-laki atau perempuan nih, head tidak si perempuannya, ihtilam juga tidak. Maka dengan usia disebut balignya. Homi kan dengan mens, ya. Belum 15 tahun kan? Belum, tapi udah mens. Usia berapa kemarin mens? 13 kan kalau nggak salah ya. 12 tuh. Berarti udah balik, udah dewasa. Berarti mukallaf. Udah mens. Kalau sebelum mens mah belum disebut mukallaf. Misalnya ada orang nih belum balik. Usianya belum 15 tahun, belum pernah keluar head, kemudian juga belum pernah ihtilam ya, meninggal. Ya, misalnya meninggalnya usia 8 tahun, 7 tahun ya, misalnya. Atau memang 14 tahun nih, tapi belum mens, belum ihtilam ya, 14 tahun meninggal. Belum sampai 15 nih. Itu gair mukallaf. Dia harus masuk surga. Paham? Paham ya? Jadi pertama ahlul fatrah tadi yang masuk surga tanpa hisab. Kedua orang yang belum dewasa, keburu meninggal, walaupun anak orang kafir. Walaupun anak orang kafir jika meninggal sebelum baligh, dia harus selamat masuk surga. Jadi mau anak orang muslim, anak orang kafir, jika meninggal sebelum dewasa, mereka akan selamat. Dia harus masuk surga gitu, tanpa hisab. Kalau kita makan harus sholat, udah mukallaf, nanti dia harus diperiksa dulu gitu, dihisab. Paham nggak? Mana kebaikan sama keburukannya ditimbang, mana yang paling berat. Kalau berat keburukan siksa dulu neraka gitu. Udah habis keburukannya, tinggal iman. Yang celak iman mah nanti kebakar ku api neraka ge. Baru ku kanjeng Nabi diselamatkan. Selamatkan kanjeng Nabi datang ke neraka langsung dingin. Nabi teh di dalam hadis mah nyodorkan itu serbannya ya diulurkan, ditangkap kan ku orang-orang neraka teh geus harideung orang neraka teh kan diduruk. Rengek. Udah kayak bukan manusia. Tulang aja. Naik ke atas dibawa ku Nabi orang-orang teh ke mana, ke telaga Kausar. Nabi punya telaga di sana, punya danau, terus di mandian jadi karasep deui, garelis deui. Udah gitu masuk surga. Nah ketika di neraka udah diambil semua yang beriman masuk surga semua, ditutup pintu surga, nggak akan masuk lagi. Yang di neraka itu sisanya terus nggak diangkat lagi. Nauzubillahimin dzalik, terus disiksa kan abadi, diabadikan ku Allah. Penduduk surga nanti diabadikan ku Allah, nggak akan mati lagi. Jadi manusia itu diciptakan oleh Allah itu untuk diabadikan. Kan misalnya sekarang hidup, nanti mati kan, dihidupkan lagi, nah akan mati lagi terus hidup terus hidup. Mau di surganya nikmat terus ya nikmat, nggak ada eureunnya. Nikmat terus ya nikmat, nggak ada untung terus ya nikmat, kan abadi. Ngeri coba gitu, hebat Allahnya kuasanya. Yang disiksa yang rugi mah siksa terus siksa. Di neraka tuh wah, makanya jangan berpikir ke neraka lah ya. Walaupun kita bisa punya kesalahan, segera bertobat gitu, segera berbuat amal baik, karena setiap kebaikan menutup keburukan. Di antaranya apa ya, itulah kalau mah nyuruh
jangan nolak langsung ya, dapat pahala banyak. Bapak ya, ada mama ada bapak. Ada bapak juga buka pikiran mau nyusahin gitu ya. Nah, itu ya. Nami itu yang neraka itu. Kata Nabi, ketika Nabi Mi'raj ya, lihat penduduk neraka kebanyakan itu orang fakir, kata Nabi. Sahabatnya kaget kan, banyak sahabat orang fakir nih. Ya Rasulullah, fakir dari harta. Takut sahabatnya, udah beribadah tapi fakirnya wah di neraka. Kata Nabi bukan. Kornya fakirul ilmi. Nah orang sekarang banyak yang nggak tahu kan, wah saya mau fakir ilmu, nggak tahu padahal fakir ilmu itu masuk neraka. Kamu nggak berani, ngomong gitu mereka. Memang harus banyak orang yang tidak membaca gitu kan. Yang dicontohkan oleh ulama mami di kitab Tijan bukan fakirul ilmi tapi fakiru rahmati robihi, fakir oleh rahmatnya Allah, sangat butuh maksudnya oleh rahmat Allah. Tapi orang-orang mungkin sedengar-dengar nawai, saya mah fakirul ilmi, malah jadi kayak pingin masuk neraka gitu kan. Hati-hati kalau ada orang fakirul ilmi bilang dia itu fakirul ilmi, hati-hati, dia nggak tahu berarti hadis ya. Saya sebutkan fakirul ilmi, mayoritas penduduk neraka adalah orang yang fakir ilmu. Artinya apa? Nggak punya ilmu, orang-orang bodoh. Yang paling bodoh itu disebutkan tidak mengetahui sifat-sifat Allah itu, sehingga si pengetahuan terhadap sifat Allah ini jadi usul ilmi, pokoknya ilmu. Sehingga orang tidak sah mempelajari ilmu lain sebelum menguasai ilmu ini, ilmu tauhid, ilmu tentang sifat-sifat Allah itu. Sehingga di Al-Quran disebutkan fa'lam anahu la ilaha illallah wastabir lidambika walil mu'minina wal mu'minat di surah Muhammad ayat 19 itu. Fa'lam, ketahuilah oleh wahai Muhammad, asalnya kepada Nabi Muhammad itu perintah itu. Anahu la ilaha illallah, sesungguhnya tidak Tuhan selain Allah. Ini disimpan pertama. Setelah itu wastabir, mohonlah ampun lidambika, atas dosamu, walil mu'minin wal mu'minat, dan atas dosa mu'min dan mu'minat. Jadi setelah kita mengetahui makrifat kepada Allah baru boleh istighfar, mohon ampun. Kenapa? Karena orang yang mohon ampun kepada Allah tetapi dia belum makrifat tidak sah mohon ampunnya. Paham nggak? Kayak orang sholat tapi tidak meyakini kepada Allah, itu tidak sah sholatnya. Karena lebih dahulu harus mengenal dulu Allah, mengenal melalui sifat-sifatnya. Nanti juga kita akan ngaji ke sana ya. Nah, untuk sekarang udah dulu ya, bisa ngantuk. Tapi paham yang Bapak ajarkan tadi? Nah, ya. Kamu harus nyadar, kamu tuh udah balik, udah dewasa, harus beribadah. Jangan terlalu mengandalkan malas. Dulu malas, anak-anak biarin. Sekarang kamu udah dewasa nih, kalau nggak beribadah berdosa. Berdosa sendiri gitu. Dulu masih sama orang tua kan, waktu belum balik mah ya, sama orang tua misalnya beribadah untuk orang tua ya. Kalau enggak juga enggak apa-apa ya, belum balik mah kan. Udah balik mah harus beribadah, kalau nggak beribadah dosa. Sedikit-sedikit dibangkitkan ya. Orang tuh udah menanggung diri sendirilah gitu ya. Tapi kan kita keluarga ini saling bantu gitu. Saling bantu untuk terlaksananya ibadah. Ada pertanyaan enggak? Itu kan kata Bapak, kalau misalkan orang Islam tapi banyak kesalahan terus belum sempat tobat kan dibersihin dulu di neraka, masuk surga kan? Masuk surga asal ada iman. Di Quran disebutkan di surah apa ya, lupa lagi Bapak teh. Jadi orang tadi nih yang renghek itu kan ditarik ya ke Nabi ya, diselamatkan kemana? Ke Telaga Kausar kan, mandi, jadi kembali lagi normal. Ketika ditanya ke malaikat, kumaha tadi teh di neraka teh rasana, udah lupa tuh. Jangan gitu, karena nikmat pada disiksa begitu keras ya. Nah, di neraka itu begini di neraka itu kan panas, itu nggak ada tanah, api semua. Paham nggak? Api semua, arti neraka itu nggak kayak kita misal tungkukan ada tempatnya ya, baru ada pembakaran, itu mah enggak. Jadi kayu bakarnya itu suluhnanya itu orang-orang munafik sama orang-orang musyrik, naudzubillahi min dzalik. Itu jadi suluhna. Orang yang paling ringan katanya ya di dalam hadis, paling ringan disiksa itu jauh dan neraka jauh menggantung gitu, tapi si kakinya itu kena asapnya, asap neraka sampai ke kakinya gitu. Itu paling ringan siksaan. Nah, terkena asap neraka kakinya itu ininya sampai bergolak.
Saking apa? Pak, panas. Ngeri nggak? Bergolak otaknya itu. Dia orang-orang di neraka itu minta minum, kan haus kepanasan. Minta minum, dikasih air yang panas lagi. Campur nanah ya bangsa, gitulah. Tapi panas nih, darah, nanah, gulung gitu, menjijikan. Jadi begitu mau minum juga arek calangapnya langsung mengelupas wajah nate. Daku panas teh ya. Nggak ada enaknya. Laya mutu piha wala Yahya kata. Di hari itu mati enggak, hidup enggak. Naudzubillah min. Kita sekarang enak nggak Ohmi bernapas lancar, enak nggak? Di napas di neraka itu bisa sesek, napas nggak lancar, lagi napas juga. Apa? Itu pas siksaan itu, mana naudzubillah min dalik. Jadi kita harus berusaha jauh dari neraka karena nggak akan ada yang enak. Mata ku agama teh disuruh ngaji, disuruh ibadah biar masuk surga gitu. Memang masuk surga mah ku Allah, tapi kan kudu eta naik gitu di dunia na kudu orang ngerti. Ya, kudu ngartikan agama, kudu diamalkan gitu kan. Karena kalau beramal tanpa ilmu kan ditolak, mengerikan. Jadi harus ngaji wayahna, harus disadari ya. Nah, itu jalan yang benar itu. Jalan yang benar. Ku Nabi kan diperintah. Thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin. Tadi apa pertanyaannya? Orang yang berdosa belum sempat taubat ya, tapi beriman ya. Disisa dulu sampai dosanya bersih. Imannya kan nggak hilang. Ya, herang iman yang celak juga emas gitu kan dibakar teh nanti hancur. Nabi tahu itu ternyata udah ada orang beriman, Nabi menghampiri, diselamatkan. Asal narorongkong teh udah dimandiin mah kembali kan ditanya gimana tadi sih kan nggak terasa udah geus lewat gitu kan. Kayak gitu kan aduh susah tuh boga duit udah saya rek meuli beas geus boga beas boga sangu teh ingat kan aku sudah tekad nya. Nah gitu mah kudu sabar. Sabar udah terlewat ujian itu malah jadi kenangan manis gitu ya kalau kemudian teratasi. Itu ada di Al-Quran disebutkan. Nah ketika orang-orang ngerenghek itu kausar kan jadi manusia normal lagi, kasep deui geus deui masuk ke neraka, masuk surga kan, dimasukin ke surga. Enggak masuk ke neraka lagi. Masuk ke surga, ditanya ke orang yang surga yang lebih dulu masuk surga gitu. Nanya orang yang udah lebih dulu kan aneh kok ini dan neraka masuk surga gitu. Ditanya, "Kenapa kamu mampir dulu ke sana?" gitu kan. "Kenapa kamu kok masuk neraka dulu?" Mereka menjawab, "Walam naku minal musholin." Kami di dunia tidak pernah sholat, ngedul gitu. Iman ada tapi tidak mau beramal saleh. Itu sebutnya orang fasik, apa? Fasik dosa besar. Tapi karena iman itu menolong. Apalagi kalau beramal saleh. Tidak akan masuk neraka dulu gitu. Jadi yang paling penting keimanan dulu harus kuat. Paham nggak? Walaupun orang tidak jangan tapi ya itu makan di Al-Quran sebutkan orang yang tidak pernah sholat sama sekali tapi dia beriman. Jadi nggak sholatnya karena apa? Karena malas. Makanya kata para ulama itu orang yang tidak sholat tuh dilihat dulu. Jika tidak sholatnya karena malas, ia tetap disebut sebagai orang mukmin. Tetapi imannya lemah dan berdosa. Tetapi kalau orang itu tidak sholat karena benci sholat, nah beda. Ini orangnya keluar dari Islam, murtad, kafir. Atau meyakini sholat itu tidak wajib. Nah, itu juga kafir itu. Jadi ada dua yang nggak sholat itu ya. Ada yang nggak sholat karena malas. Dia tuh meyakini sholat itu wajib. Tapi malas ente sholat misalnya. Eta orang mukmin tapi dalam keadaan iman yang lemah. Masih terjaga imannya. Tapi kalau cenah tuh sholat gitu wajib muntah mau ngomong gitu. Naudzubillah min dzalik. Itu orang murtad, keluar dari Islam. Atau meyakini sholat itu tidak wajib atau benci sholat. Benci aja misalnya. Naudzubillah min dzalik ya. Benci sholat itu juga orang yang membenci sholat dan orang yang meyakini sholat itu tidak wajib itu orang kafir, dihukumi kafir. Ya orang muslim itu harus giat. Misalnya kata Nabi ngaji itu wajib. Ngaji lah. Jangan ngaku Islam tapi nggak pernah ngaji sama sekali gitu kan. Itu kan bingung. Karena di Al-Quran ada kalimat wa minan nasi mayakulu amana billahi wabil yaumil akhiri wa mahum bimu'minin. Ada orang yang mengakui iman kepada Allah. Saya itu beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir. Tapi sebenarnya mereka tidak beriman. Allah yang tahu itu. Disebutnya orang munafik gitu. Jadi kalau orang Islam nggak ngaji-ngaji,
hari wanggi teh bisa masukkan ayat eta. Kan ngaji diwajibkan ke orang hati ngaji. Ada orang nih suka berdoa apa? Robbi zidni ilman gitu kan, ya Allah tambahkan kepada aku ilmu tapi kupa lihat teh pernah ketinggalan ngaji. Nah berarti doa teh jika tidak dijabah gitu. Makanya untuk berdoa itu kita harus tahu maknanya. Ya, biar enggak salah gitu. Hampir tiap hari dia itu berdoa begitu, Bapak dengar di masjid kan. Robbi zidni ilman. Ya Allah tambahkan kepada aku. Tapi enggak pernah kelihatan ngaji fikihnya, ngaji anggrek gitu kan. Mengerikan gitu. Mengerikan. Jadi doa teh aduh, makanya harus tahu terjemah tuh begitu, tahu makna itu begitu. Nah, ini cara mempelajarinya dari sini dulu. Sedikit-sedikit kan kamu tahu, oh bismillah itu artinya ini, ar-rahman artinya ini, ar-rahim. Tahu kan? Alhamdulillah itu artinya ini. Itu ngaji namanya. Udah dulu ya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.